Dengan selesainya suatu arc biasanya nih akan ada hal menarik yang pasti bakal kita tunggu-tunggu, dan tentu saja salah satunya adalah bounty dari karakter-karakter utama kita, yaitu bajak laut topi jerami. Nah, Garci Pressure di sini seperti biasa, Levilnemi bakal memprediksi nih setiap arc selesai pasti kita akan diskusi menarik untuk mengetahui kira-kira berapa bounty yang dimiliki oleh kru kita ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Kalian juga bisa bantu subscribe biar semangat terus untuk kontennya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana arc Egghead walau menjadi pemula dari saga terakhir One Piece setelah Wano Kuni, tetapi menurut saya ini menjadi satu arc yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dimana pembuka saga saja yang sudah sangat gila dari Oda Sensei, karena di sini dia berani mengungkapkan misteri-misteri walau mungkin bagi kita membaca udah banyak yang kita ketahui. Tapi yang pentingnya adalah dampak ke seluruh dunia agar mereka semua lebih aware. Karena bukankah masyarakat di dunia One Piece sangatlah awam sekali nih terhadap hal seperti Poneglyph, Void Century, pemerintahan dunia, dan masih banyak hal lainnya. Dan lebih gila lagi adalah dari semua berita yang tersampaikan oleh Vegapunk, karakter utama kita terlibat atau dalam kata lain berada di posisi yang sama persis dengan keberadaan Vegapunk ini sendiri, yaitu arc Egghead yang kita jalani tersebut. Mungkin berbeda nih dengan beberapa kejadian besar di dunia One Piece di mana topi jerami tidak ikut andil besar, seperti contohnya Ohara, mereka bahkan belum ada. Lalu Marineford, bintang utamanya pun bukan Luffy karena dia cuma jadi semut kecil doang lah di perang tersebut. Nah, sekarang mereka benar-benar menjadi badai utama dari dampak besar yang terjadi ke seluruh dunia. Yang tidak hanya itu, walau mungkin dari sisi dunia taunya topi jerami yang menyandra Vegapunk, dan pasti dunia bakal merasa kalau mereka juga lah yang membunuh Dokter Vegapunk ini. Yang bukan kayak ini saja, sudah menjadi image yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh kru topi jerami. Tapi kejadian realnya adalah topi jerami tidak hanya bisa selamat dari para Gorosei, yang sebagian angkatan laut memang tidak mengetahui sih tentang para Gorosei ini, tetapi yang mereka tahu adalah seluruh angkatan laut dengan ratusan kapal perang dan skala yang melebihi perang tersebut datang untuk membarikade Pulau Egghead. Namun dari satu barikade besar yang sudah ada, ternyata mereka masih gagal untuk menghabisi satu orang Yonko yang dipimpin oleh bocah berusia 19 tahun, yaitu Luffy. Yang kebayangkan segila apa harusnya kenaikan dari bounty-bounty yang ada. Jadi dengan asumsi linear aja ya, tidak ada faktor-faktor pemerintahan dunia yang bakal menutup-nutupi kasus di video ini. Kita akan mulai prediksinya dengan premis tersebut. Oke, kita mulai. Bounty pertama dari karakter paling lucu kita, yaitu Chopper. Terakhir pasca Wano Kuni, bounty-nya naik 10 kali lipat dari 100 menjadi 1000 perak. Ya, walau Chopper tidak banyak andil di arc ini dan tidak terlihat juga oleh siapapun karena dia tetap berada di Labo PS, maka kenaikan bounty-nya kemungkinan tidak akan banyak. Ya, anggaplah 5.000 atau 10.000 masih oke. Lalu selanjutnya yang juga tidak banyak terlihat di arc ini adalah Nami, di mana bounty sebelumnya ada di 366 juta berry, alias naik 300 juta pasca arc Wano Kuni. Yang bingung juga ya kenapa dia bisa naik padahal dia tidak terlihat melakukan apa-apa, tetapi pastinya karena influence dari kaptennya alias Luffy yang bounty-nya naik cukup jauh. Jadi menurut saya hal sama pun akan terjadi kepada Nami di arc ini, yang kemungkinan bounty-nya akan naik juga sebesar 300 juta berry menjadi 666 juta berry untuk our teteh kita. Lanjut adalah our god kita, yaitu God Usopp, yang lagi-lagi setelah 2 arc Oda bener-bener nggak ngebuat Usopp berperan sangat baik. Di Onigashima dia terkesan tidak berguna dibandingkan yang lainnya, bahkan Nami menurut saya masih lebih berperan. Lalu di sini pula sama yang tidak banyak melakukan sesuatu. Ya, kecuali hanya menahan Sunny doang lah jatuh dari Labo PS pasca es dari Brook saja, dimana bounty sebelumnya ada di 500 juta berry dan kemungkinan akan sama dengan Nami naik 300 juta menjadi 800 juta berry. Yang lagi-lagi semoga arc selanjutnya alias di Pulau Elba
buff akan menjadi arc terbaik dari sniper kita ini. Lanjut adalah musisi kita yaitu Brook. Ya, sebelumnya bounty-nya ada di 383 juta berry dan sama seperti arc sebelumnya, dimana Brook cuma menjadi support doang lah. Di arc ini pun sama, yang walau sejujurnya saya suka banget dengan Brook ketika di arc dari Wall Cake Island karena dia menjadi MVP di arc tersebut, tetapi setelahnya dia belum menemukan lawan yang menurut saya setara bagi dirinya, yang bahkan di arc ini pun dia tidak terlihat oleh banyak pihak, jadi akan mengalami kenaikan yang menurut saya cukup sama, alias 300 juta berry menjadi 683 juta berry. Nah, lalu karakter selanjutnya yang menurut saya cukup banyak berperan akhirnya adalah cyborg kita yaitu Franky. Bounty sebelumnya ada di angka 394 juta berry, dimana arc ini cukup berbeda nih dengan beberapa karakter tadi. Franky cukup banyak terhighlight karena dia ikut turun ke Fabrio PS yang awalnya untuk menyelamatkan Bonnie, tetapi banyak juga aksi yang dia lakukan. Mulai dari dia yang berani mau menghajar Kizaru lah, sampai dia pula dipuji oleh Kizaru kalau oke nih, kalian semua sekarang sudah berkembang. Lalu momen dia nyelamatin Luffy yang mau diinjak oleh Saturn lah. Dia pula bahkan menyerang Gorosei menggunakan lasernya, dan tentu saja dia mengalahkan Vice Admiral dengan sangat mudah juga. Jadi cukup banyak momen yang Franky lakukan di Pulau Egat ini, dan karena sebelumnya dia kesal bounty Usopp lebih besar darinya yaitu 500 juta berry, maka menurut saya bisa saja untuk saat ini bounty Franky lah yang naik 500 juta berry menjadi 894 juta berry yang akhirnya di atas God Usopp. Lanjut adalah Tante Robin kita. Ya, walau dia nggak banyak beraksi nih di arc ini karena habis terluka cukup parah dan tubuhnya pun dipenuhi oleh perban di malam yang kita masih nggak tahu kenapa. Dan saat ini bounty Robin ada di 930 juta berry. Tapi dengan berita Vegapunk yang sangat-sangat mengindikasikan kalau sejarah Void Century hanya bisa diketahui melalui Poneglyph doang, dimana berita paling murni yang bisa dijelaskan kepada dunia, dan orang-orang seharusnya cukup tahu ya kalau hanya Robin sajalah mungkin satu orang yang mereka ketahui bisa membaca Poneglyph. Makanya karakter seperti Yonkou Kaido, Big Mom, lalu juga Gorosei, mereka semua mengincar Robin, yang bahkan masih banyak lagi nih karakter-karakter yang tidak ketahui dan pastinya mengincar arkeolog kita. Jadi nggak aneh lah kalau bounty dari tante kita ini akan naik cukup drastis, dan kemungkinan menurut saya bisa naik sampai 2 kali lipat, yang bukankah akan sangat luar biasa jika bounty-nya menjadi 1.860 juta berry. Yang menariknya kalau kita ingat bounty pertama Robin dulu di 79 juta, dan itu pun hanya beda 2 juta doang lah dari bosnya yaitu Crocodile. Nah, sekarang bounty Crocodile ada di angka 1.965 juta berry yang cuma terbaut 100 juta lebih saja jika bounty Robin naik 2 kali lipat. Dan sekarang kita masuk ke Big Four kita nih. Dimulai dari Jinbei dulu ya, yang tidak banyak aksi juga di arc ini karena ada satu miss mencurigakan yang menurut saya ketika karakter lain kesana kemari untuk melakukan sesuatu, Jinbei hanya memindahkan barang saja yang kita pun tidak tahu barang apa yang dia pindahkan. Apakah barang-barang dari lab Vegapunk sempat dibawa dan lain-lainnya, kita masih belum tahu. Dimana bounty sebelumnya ada di angka 1,1 miliar berry, dan sebelumnya bounty-nya pernah berada di 250 juta. Menurut saya akan sangat oke sekali kalau bounty-nya bisa naik menjadi 2, miliar berry. Lanjut, karakter selanjutnya adalah Babang Sanjay kita. Ya, kalau kalian sadar, Sanji cukup banyak berperan di arc ini, dan sejujurnya kalau dia dari awal tahu Vegapunk memang ingin mati dan dari bagaimana dia melakukan semua hal yang seakan-akan membiarkan Vegapunk mati, menurut saya hal itu malah membuat Sanji menjadi salah satu MVP dari arc ini. Kenapa? Karena Sanji paham betul dengan kapasitasnya dan pemahamannya kepada sang jenius Vegapunk, dimana dia pasti tahu kalau orang sejenius ini ngomong dia bakal mati, yang berarti tidak akan terjadi hal biasa dan pasti akan berdampak yang luar biasa. Makanya banyak kejadian dimana Sanji bisa menyelamatkan Bonnie lah, Kuma lah, dan yang lain-lainnya, tetapi ketika Vegapunk, Sanji kesannya jadi memble atau cupu banget. Dan kalau tugas itu bukan diserahkan kepada Sanji pun, seperti kepada Zoro, Jinbei, atau bahkan Luffy, pasti mereka tetap saja bakal ngotot untuk membawa Vegapunk dan tidak akan membiarkannya terbunuh. Jadi satu dampak dari insiden besar Egghead ini hanya terjadi terima kasih kepada peran Sanji menurut saya yang membiarkan Dr. Vegapunk mati. Di mana bounty sebelumnya ada di angka 1.032 juta berry, di mana Sanji pernah memiliki bounty 77 juta berry, dan bukankah akan luar biasa kalau bounty-nya naik menjadi 2.777 juta berry yang akhirnya kembali ke nomor 3, yang walaupun
walaupun menurut saya cukup kegedean kali ya. Atau mungkin menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, dua terakhir dan tentu saja dia adalah Babang Zoro. Di arc ini walau rata-rata Zoro ini cukup fokus berada di Labopes, tetapi perannya tidaklah bisa kita remehkan. Dia mengalahkan kucing oranye yang menjadi musuh sulit Luffy sebelum time skip. Bahkan di sini Zoro mengalahkan tidak begitu serius karena tanpa menggunakan bandonya, yang bahkan Luffy saja naik bounty 3 kali lipat pasca arc dari NX Lobby dan mengalahkan Lucci. Yang tidak hanya itu, dia pula bisa menahan Gorosei Nusjuro cukup lama untuk mencobanya menghajar Sunny, dan dengan pedang Kitetsu yang dia pegang plus kemampuan Zoro yang bisa menahan tebasan dari Nusjuro ini, saya yakin dia pasti akan memberikan perhatian khusus kepada Babang Zoro kita. Dimana bounty terakhir dari Zoro ada di angka 1.111 juta berry, yang walaupun sejujurnya saya udah sangat suka dengan bounty dari 11.11 ini, karena bukankah itu memang tanggal lahir dari Zoro, yaitu di 11 November atau 11.11. Tapi dunia harus terus berjalan guys, seperti kata Bernadia. Jadi bisa saja bounty-nya tahunnya naik 3 kali lipat seperti Luffy menjadi 3.333 juta berry. Dan buat yang ngerasa kok bounty-nya gede banget sih bang, jadi cukup mirip dengan Denko lain, yang tenang aja guys, karena untuk Kurohige, Shanks pasti bakal naik juga, toh mereka baru saja mengalahkan Supernova dengan bounty yang mencapai 3 miliar berry. Dan terakhir tentu saja kapten kita ini yaitu Luffy, di mana bounty terakhirnya ada di angka 3 miliar berry, dan di arc ini dia benar-benar menghadapi semua Gorosei, menghajar satu, lalu juga Admiral. Dia pula semakin dikenali dengan wujud Nikanya. Jadi sejujurnya arc X ini menurut saya akan menjadi massive arc bagi Luffy untuk kenaikan bounty-nya. Ya walau saya pribadi merasa bounty terakhir dari Luffy akan ada di angka 5,6 miliar berry sesuai dengan Gomoni yang selalu ada tampilkan kepada Luffy. Tapi nggak tahu nih setelah Egghead apakah bakal ada kenaikan bounty lagi atau bagaimana, dimana bukankah dunia sudah semakin kacau yang cukup mirip dengan keadaan kita di negeri Wakanda. Jadi ya kenaikan 1 sampai 1,5 miliar berry akan cukup oke bagi Luffy di angka 4,5 miliar ya, biar makin mendekatilah bounty dari Yonko terdahulu yaitu Kaido dan Big Mom. Nah tapi jangan lupa masih belum selesai loh, karena kita mendapatkan dua orang lain yang naik ke kapal topi jerami. Pertama adalah Bone, dan tentu saja ada keduanya yaitu Vegapunk alias Lilith. Kita mulai dari Lilith terlebih dahulu ya. Ya nggak tahu nih apakah dia akan diketahui oleh pemerintah atau tidak, karena bukankah Hyouk sendiri pun merasa kalau Lilith sudah hilang dari radarnya, dan dia sudah merasa untuk menjadi satu-satunya Vegapunk yang masih hidup. Tapi menariknya di chapter terbaru Lilith sendiri pun berkata jika dia adalah Vegapunk dan kesemua Vegapunk masih hidup dalam dirinya. Yang ini adalah konsep yang sangat menarik sekali. Tetapi kalau dari kata-kata Nusjuro pun dia sepertinya sadar jika Lilith ini masih hidup, yang bisa jadi dia akan mendapatkan bounty juga. Dan dengan kejeniusan Dr. Vegapunk, menurut saya bounty 1 miliar adalah hal paling minimal yang akan dia terima, yang bahkan jika bounty-nya bisa di atas 2 miliar dan unlimited saja, itu pun menurut saya masih sangat masuk akal. Dan terakhir adalah Bone Chuan, bocil kesayangan kita semua, dimana bounty Bone sebelumnya ada di angka 320 juta berry. Dengan semua feat yang kita lihat dari Bone di arc ini, kayak dia bisa dengan mudah mengubah Vice Admiral menjadi bocah lah. Dia pula yang terbilang cukup hebat dalam bertarung untuk melawan banyaknya angkatan laut di Pulau Egghead. Dia pula menyerang Saiyan 1, dan paling penting semua kekuatan besar pemerintah dunia yaitu PX atau Pacifista yang memiliki wujud Kuma sekarang berada mutlak di bawah komandonya. Yang ini saja sudah menjadi senjata yang paling gila sekali yang dapat menghancurkan sebuah negeri dengan sangat mudah. Jadi kenaikan bounty 1 miliar berry menurut saya akan sangat oke sekali menjadi 1 miliar 320 juta berry. Ya walau cukup kecewa sih tante si cuan kita nggak ikutan join, yang padahal aduh hot abis. Tapi kalau menurut kalian kira-kira berapa kenaikan bounty dari karakter-karakter kita? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Demelo pamit, and I'll see you guys next time.